Saya kuliah S2 mulai malah hilang jabatan, Mas. Kemarin polling gubernur saya jabatannya tinggi loh, Mas. Saya diundang Pak Surya Paloh juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bolo-boloku semuanya. Saya sekarang sedang bersama orang yang sangat istimewa, yaitu Bapak Agus Subagio. Beliau adalah mantan Wakil Bupati Wonosobo tahun 1621. Nah, ini mulai satu persatu nih. Ini saya tertarik dari tadi lirak-lirik itu sama seragamnya jenengan nih loh, Pak. Warnanya itu keren banget ya. Apa nih, Pak? Ini pemuda Pancamarga. Oh, mungkin ceritakan, Pak. Jadi pemuda putra putri baik tentara pejuang maupun pejuang yang bukan tentara, saya berjuang melawan penjajah, itu pemuda Pancamarga. Gitu. Putra-putra para veteran, para pejuang veteran. Jadi bapak dulu pejuang. Bapak dulu tentara dari Ngawi. Bapak dulu bapak itu komandan Siliwangi, Jakarta, Betawi. Gerilya lewat Wonosobo juga. Di lama juga ya. Terus sampai perbatasan Jawa Tengah Jawa Timur di Mantingan itu, bapak ketemu ibu saya. Ibu saya suka makan, dulu kan tentara nggak ada gaji, jadi makan pun dari masyarakat. Nah, ibu itu anak perangkat dusun, kasih makan tentara. Bapak langsung nikah dengan ibu saya di desa Dungarto, Jawa Timur. Mungkin saya pengen dengar ceritanya Pak Agus dari dulu masa kecilnya di mana, terus SD, SMP, mungkin sampai menduduki Wakil Bupati ini, gimana tuh ceritanya? Iya, sebetulnya ini untuk adik-adik ya, Mas. Saya itu bapak itu di desa itu setelah nikah dengan ibu, tentara dilepas, Mas. Padahal itu katanya teman-teman, kata kakak saya kan protes itu. Bapak itu loh, kan udah komandan Siliwangi, Mas. Udah umur 25, udah letnan. Kayak Akmil sekarang ya, Kapri itu. Ternyata bapak malah lepas tentara. Nikah ibu itu terus jadi apa, saya kurang paham, pamong projo semacam polisi projo itu. Ya, kakak protes, terus jadi lurah, dipilih lurah, kades dulu kan. Bapak juga aneh, berarti dapat sawah itu dikerjakan rakyat semua, masyarakat itu. Ya, waktu belum jadi lurah itu saya, karena bapak itu sampai tunjangan veteran itu tidak boleh diambil. Ceritanya gini dulu, jadi kakak itu protes ke bapak saya, Pak, bapak itu tentara minimal kolonel, karena ada anak buah yang jadi bupati itu kolonel. Bapak lanjut jenderal kalau lanjut tentara. Ya, ternyata bapak ngomong gini, Mas, bapak itu bukan cari jabatan, tapi bagaimana untuk manfaat. Menurut bapak lurah itu malah ngomong lain langsung di bawah itu lebih, insya Allah lebih bermanfaat. Khairunas anfa'uhum linnas gitu. Khairunas anfa'uhum linnas. Kakak tanya lagi, Pak, tunjangan veteran, Pak, gitu. Bapak kan ada saat veteran ada kan dapat gaji itu. Kalau veteran rasa malah sekarang kita 5 juta per bulan. Tapi bapak tidak boleh. Mas, bapak itu perang lawan penjajah itu bukan cari uang, tapi cari kasih sayang. Itu jadi jangan diurus. Bayangkan. Jadi waktu itu makanya saya rumah masih gede gitu, dari bambu-bambu itu dan lubang-lubang di Mantingan sana. Di Dungarto bisa, tapi Mantingan pasar ke kanan 2 kilo, Mas. Di pelosok desa dan itu belum aspal, belum berlistrik. Saya jadi SMA SMP itu masih belum berlistrik. SD SMP di sana? SD di itu, SMP di Sragen, kan di Sragen. SMP di Sragen, SMA di Sragen. SMP 2 Sragen. Nah, itu waktu SMP kan itu saya harus diantar ke pasar Mantingan itu 2 kilo. Itu jalan masih tanah dan belum ada listrik, jadi saya belajar pakai sendir, Mas. Teplok itu. Tahu. Jadi hidungnya hitam-hitam. Itu langes ya, langes ya. Terus itu kan tanahnya masih kalau hujan kan kotor semua. Jadi saya itu kalau naik angkutan dari Mantingan ke Sragen itu naik angkutan lewat Sambung Macan tuh, bukan? Iya, bilang Sambung Macan. Saya itu tahun 2006 atau 2004 pas banjir bandang di Sambung Macan, saya jadi relawan di sana untuk banjir itu. Di daerah situ. Lanjut, Pak. Terus SMA-nya? Itu perjalanan lucu juga. Jadi saya kan naik angkutan yang dulu modelnya angkutan bukaan itu loh. Pickup itu loh, dulu masih kan tahun berapa ya. Nah, itu apa tahu, Mas? Itu sama bakul-bakul ayam, bakul kambing. Jadi saya di sekolah aneh. Udah hidungnya langes, baju kotor, bau kambing. Di SMP 2 itu Sragen. Tapi alhamdulillah, kata
Katanya saya termasuk lumayan pintar, nggak tahu ya. Iya. Sehingga cewek-cewek pada dekat saya. Wah, sampai sekarang saya masih ganteng ya. Jadi terus pengen itu aja. Nah setelah itu alhamdulillah lulus SMA. Saya sakit mas dulu. SMA itu nggak bisa ujian saya sakit. SMA berapa itu Pak? SMA 1 sakit. Oke, SMA 1. Saya sakit. Seragentina ya? Salah diagnosis dokter mas. Harusnya saya itu dulu lucu. Jadi hobi ini itu baca kupingku, nggak pernah belajar, pengen ranking mas. Iya. Akhirnya terforsir sakit, diagnosis dokter keliru, dikira tipes mas. Jadi 6 bulan saya nggak boleh makan sum-sum, akhirnya saya nggak bisa jalan. Alhamdulillah ketemu sama dokter ahli di Solo. Ini bapak, ini ibu, anak bapak, ibu ini bukan tipes, ini harus gizi ini banyak. Langsung suruh makan enak-enak, suruh nggak boleh dimarahi gitu. Itu sekitar tahun berapa? SMA kelas 3. Sekitar tahun berapa nih? Kelas 3 itu saya lupa ya pada tahun ini. Yang jelas Mas Anas belum lahir mungkin. Oh saya masuk kuliah lulus SMA 82. Oh lulus kuliah 82. Udah tua tuh jadi. Tapi karena kayak santai bersyukur harus. Itulah. Terus kuliah di mana? Akhirnya saya tetap diparani teman saya. Saya kan nggak bisa ujian negeri karena sakit itu. Nggak boleh. Suruh dokter suruh libur setahun. Tapi sama akhirnya dijemput teman di desa itu diajak ke kampus Stiper waktu itu. Stiper. Jogja. Ternyata teman saya nggak. Sekolah tinggi perawat. Perkebunan. Oh perkebunan. Kan ibu saya memang nggak dokter insinyur. Gitu. Jadi saya harus nggak dokter insinyur, ibu dah kandungan itu. Makanya saya cari yang fakultas yang insinyur itu atau dokter. Nah, dokter saya nggak tegelan, mas. Saya lihat jalan nggak tegel. Lihat ayam seperti nggak tiga. Memang jalannya itu. Saya dulu termasuk Stiper itu yang dapat 2000 terimanya 200. Saingannya ya satu banyak juga dulu. Cukup ramai dulu ya? Kita Stiper itu kampus disamakan yang paling favorit tahun itu. Sekarang masih ada Stiper itu? Sekarang Instiper masih, tapi masih ada. Masih banyak, malah kampusnya besar sekali sekarang. Itu sampai lulus maksudnya sarjana di situ ya? Iya. Berarti gelarnya insinyur pertanian. Iya, dulu malah double. Dapat itu sarjana perkebunan. Terus insinyur double dulu malah kan perkebunan. Dulu tadi SP dulu. Dulu kan belum naik terus insinyur, tadi saya dapat itu dan dapat BSc juga. Kan sarjana muda juga saya. Iya. Jadi itu makanya saya bersyukur langsung kerja di Depdagri setelah lulus. Dan lulusnya cepat mas, dulu kan Stiper terkenal lama. Ada yang 15 tahun bareng loh mas. Saya 4 tahun ya. Setengah lulus paling termasuk cepat dengan teman-teman. Itu lah. Setelah itu ke Kemendagri di Depdagri itu 010 itu. Terus diperbantukan Pemda Jawa Tengah, taruh di Wonosobo. Dari tahun berapa di Wonosobo? Tahun 88. 88. Nggak pegawai, belum lahir. Jangan disebut Pak, nanti ketahuan usianya Pak. Ini saya dikira masih 35 loh ini. Iya, tak kirain tadi masih. Sama cewek kelas yang kelahiran 93. Tanya cowok, aku sama istri sama guyon sering istri deh. Aku nih takoni bapak-bapak sesuai kelahiran 63. Takoni cewek ya bilangnya kelahiran 83 gitu. Jadi saya penak banget. Istri masih ikut. Kami istri bisnis ini ceritanya. Jadi saya itu nggak mau apa semacam VV proyek. Begitu atau lah saya pengen yang seperti bapak nggak boleh nyakiti rakyat, nggak boleh nyakiti itu sehingga lebih ke tadi ya khairun nas anfa'uhum linnas tadi ya. Gitu ya. Dan arti yang misalkan yang revisi yang mengurangi kualitas saya enggak. Itu jadi akhirnya di Wonosobo itu jadi apa? Saya waktu itu umur 30 udah kabak saya. Kabak kerja. Saya kan di kuliah di UGM, ranking mas. S2-nya itu? Enggak, belum. Terus di UIN 7 bulan ranking lagi ke Jepang. Di Jepang pulang, saya ditawani kabak sama Sekdani, pada umur saya 29. Jadi umur 30 dilantik saya udah di kabak-kabit Bapeda itu. Bapeda kan sama kabit sama waktu sama kabak sama, saya dilantik di kabit Bapeda umur 30. Nah, saya dipanggil sekolah di Jepang, di UI, di UGM. Akhirnya tapi yang lulus semua? Suruh ke, milih salah satu toh. Tawaran S2. Saya S2 di UGM. Pemerintahan. 94, ya ngambil publik, MAP. Ya gitu. Ya kemudian justru mas pulang itu ya sudah kabit camat pulang suruh
Padahal S2, pertama kali S2 mungkin saya di Pemda. Yang kuliah di Jepang juga mungkin luar negeri saya. Itu untuk motivasi Pak Bupati pidatonya Pak Mati almarhum. Itu Pak Kepala Dinas itu di Agus kan Jepang kuliah. Ayo kepala dinas kan gitu. Oh, akhirnya jadi kepala dinas. Saya kapat dulu, terus kapat dulu. Waktu enggak sebelum pulang ke Jepang dari Kapit, sama kan sama dulu ya suami aku suruh milih, aku enggak milih, ditaruh di Kapit pada. Saya kuliah S2 mulai malah hilang jabatan mas. Oh. Nol, disuruh ngadum kembali. Oh. Makanya saya ada S3 penawaran saya tidak masuk. Saya buat apa orang S2 tidak digunakan malah hilang. Padahal waktu saya dulu 96 loh S2 saya mas. 96. Itu penawaran S3 gampang dulu masih sebetulnya. Pasti Gubernur Jawa Tengahnya pasti Pak Wardi, Pak Mardianto. Wardi kayaknya. Sebelum Pak Mardianto mas. Oh. Kayaknya nggak lupa saya itu. Itu tapi jenengan berkantornya di Wonosobo nggih? Iya, saya Pemda Wonosobo. Semua boyong ke Wonosobo semua. Oh iya. Istri, anak gitu. Iya toh. Itu tadi saya waktu dibangunin rumah mertua. Itu rumah dibangun mertua sampai kepala dinas tidak bisa bangun pagar mas. Bener loh. Kepala dinas bangun pagar tidak bisa. Itu akhirnya bangun pagar itu istri usaha jualan industri tempe keripik, apa yang jamur apa itu kentang kita tukang goreng kita jual. Saya berkantor Ijen ke toko-toko jualan tempe. Wonosobo nih jualan. Nggak sampai Semarang mana berkantor itu untuk bisa bangun pagar. Carica gitu ya. Kalau di Wonosobo kan ada karika dulu ya, kita bikin karika, bikin kentang goreng juga, bikin itu. Saya berkantor capek-capek sama istri masak gitu ke toko-toko sampai Semarang sampai program itu padahal saya kepala dinas ya. Kepala dinas apa nih Pak? Pertanian. Kepala dinas pertanian gitu ya. Makanya berapa tahun jadi kepala dinas berapa tahun? 5 tahun di pertanian, pindah di asisten 2, pokoknya banyak banget lah, saya hampir semua dinas. Asisten 1, asisten 2, asisten 3, staf ahli semua. Berat lah. Yang tidak hanya kepala itu sama kesehatan kerjanya. Ya, memang kalau kepala dinas itu kalau di daerah pindah-pindah ya. Iya. Pariwisata juga nggih, pernah ya? Pariwisata saya S2-nya kan bidangnya pariwisata. S2, S1, S3, staf ahli bupati pernah juga. Oh, staf ahli bupati. Iya, pokoknya rata lah mas. Iya. Karena saya malah justru senang di staf ahlian nih. Staf ahli kan soalnya sama. Tapi kan tidak ada proyek, saya pernah suka. Kalau di daerah ini juga ada eselon. Ya eselon toh yo. Eselon ya, kadis kepala dinas itu eselon. 2P, eselon tinggi sekarang, zaman Gus Dur kan naik semua itu. Eselon berapa tuh kalau? 2. Eselon 2. Iya, sama dengan kepala biro provinsi. Tinggi mas, kabupaten tidak eselonnya juga. Gitu. Iya. Kalau mentok kedua. Tapi tidak ada eselon 1 hanya di provinsi sekda saja, sekda provinsi eselon 1B. Gitu. Maaf saya karena kayaknya perpangkatan di PNS kurang begitu. Terus habis jadi kepala dinas muter-muter akhirnya bupati jadi tertinggi saya. Survei bupati tertinggi, karena padahal saya pendatang. Tapi saya memang itu cara prosesnya panjang mas. Saya waktu kepala dinas mobil dinas dipinjam staf saya tak kasihkan. Saya waktu kepala Hudbun ya, ini saksi ini sekretaris saya namanya Mas Wahyu Injurayu. Itu dana ya misalkan lebaran dibagi-bagi untuk bupati wakil ini ya, saya enggak, saya langsung ke Pak Sekdin, saya Mas Sekdin, saya kepala dinas Sekdes enggak usah dikasih, yang dikasih stafnya aja, untuk stafnya semua. Itu mas, saya enggak dikasih. Tapi langsung sakit jadi wakil bupati itu dulu. Ya, itu survei bupati tertinggi saya. Pilihan umum juga ya. Iya toh yo. Tahun itu nih. Pilihan tahun 15, pilkada 15. 2015. Ya, dilantik. Satu periode nggih. Iya, dilantik Februari, harus keluar dari pegawai. Oh, keluar ya. Itu usia berapa nih kok, Pak? Saya sekitar 53, Pak ya. 53 keluar dari PNS nggih. Kita tua jadinya ya. Sekitar 35. Oh, tapi keluar dari PNS nggak sayang nih kok, Pak? Iya, saya nggak tahu ternyata. Ya itu alhamdulillah kepilih. Tapi ya karena saya kan seperti bapak kan sepenting kehadiran kepelinas, jadi bukan karena harta, bukan karena materi, tapi karena. Tapi kok sakit dipilih banyak warga Wonosobo niku tips dan triknya gimana? Bupati tertinggi.
Oh, ya saya elektabilitasnya tinggi. Iya, tertinggi saya. Karena jenengan sering juga masuk istilahnya dalam tanda kutip itu sering berusukan ke. Saya waktu kepala dinas pertanian, peternakan waktu itu. Kelompok tani ngundang jam 8 malam 5 kelompok. Dan bisa saya tak datangi semua. Sampai misalkan sempat jam 12 rampung. Satu kelompok tani belum tak datangi karena jauh-jauh ya. Ditelepon, Mas. Ini Pak Kepala Dinas ini ada ditunggu ini gitu. Datang Mas ya. Jam 1 malam pernah hujan-hujan datang ternyata di rapatin kandang kambing. Masih jalan kaki di kebun itu di Kaliuro itu. Kan gitu. Kalau di Wonosobo kan tantangannya luar biasa gunung-gunung. Dan saya tuh sangat seneng tuh kalau di Wonosobo. Iya, saya datang dan saya memang enggak apa-apa sih Mas. Enggak pengen dalam arti tulus lah. Biasanya orang kepala dinas kan kalau ada bupati datang, tidak ada kan wakil gitu ya. Waktu saya masih di kepala dinas loh, saya enggak Mas. Justru kan bupati tidak ada, saya malah datang. Karena misalnya bupati ini ya wis malah gitu. Saya prinsipnya gitu. Ya, jadi saya tidak pernah berpikir untuk siapa. Tapi di Wonosobo itu kan masyarakatnya kan lumayan bagus, itu ramah baik. Iya, ramahnya jelas. Tapi heterogen betul atau lebih homogen. Itu mitos ya, Wonosobo itu memang Wono dan Sobo itu banyak yang justru yang orang Wonosobo yang berani keluar Wonosobo itu banyak yang sukses loh Mas. Jenderalnya banyak banget Wonosobo, banyak. Wonosobo sukses banyak sukses. Itu. Jadi kemarin ada universitas juga tuh yang terkenal tuh UIN Universitas. Iya, Al-Quran. Saya ikut politik juga. Itu kan IIK. Kiai Haji Muntaha. Mbah Muntaha. Itu luar biasa. Kiai itu sampai semua presiden tuh ke situ. Semuanya waktu beliau masih juga. Mbah Muntaha Al-Asariyah Mas. Luar biasa. Yang darah religi sana Mas. Iya, saya terakhir tahun kemarin Pak, nongkrong di alun-alun Wonosobo, nyicipin mie mie letek. Iya, mie ongklok. Oh, mie ongklok ya, mie ongklok. Terus ini Pak, pesan-pesannya buat para anak-anak milenial Gen Z yang sekarang kan rata-rata memang eranya anak-anak kelahiran 90-an, kelahiran 2000-an, kelahiran 80-an itu supaya bisa mengikuti jejak jenengan itu. Sing kerja itu kayaknya bukan money oriented tapi tulus nih gimana nih Pak? Ya, motivasinya beripun? Mungkin ya paradigma kan berkembang ya memang. Tentunya eranya kan berkembang juga, di dinamika kan berkembang. Saya tidak nyalakan anak muda gitu, memang eranya seperti itulah. Hanya saja tetap ya untuk adat budaya timur saling toleransi, untuk nguwangi uang itu bener-bener harus jelas. Jangan sampai dia sukses terus sama orang tua menyepelekan. Saya memberi contoh Mas, saya sering kalau yang lebih tua tak sungkem. Walaupun itu anak buah saya, lebih tua saya sungkem. Tidak terus yang terus kita tua ada yang muda lebih punya jabatan kita sungkem itu enggak, saya menghormati yang tua aja. Kan katanya kita harus hormat pada tentunya orang tua ya, hormat pada guru, hormat yang lebih tua kan gitu. Ya hormat pimpinan juga dihormati. Terus kan di Wonosobo ini tantangannya gunung-gunung, jalannya mungkin waktu itu kurang begitu. Kalau sekarang ada banyak yang mulus nggih. Nah itu tapi kok nggak wegahan itu loh. Jenengan tadi cerita mendatangi kelompok tani semalam sampai 5 kelompok tani dan lain. Kok gak wegah niku? Seneng, kayaknya seneng ngobrol Mas. Sama Mas Anies, Mas Anas tuh ya. Kan langsung deket juga, pada baru kenal tuh. Tanya itu, kita langsung akrab. Gitu, di saudara. Dan saya waktu itu juga waktu ada rakor pangan contoh ya di Manado, itu kepala dinas tidur di hotel semua Mas. Saya tidur di rumah penduduk dengan PPL dan kelompok tani waktu Manado itu. Dan itu teman-teman malah masukkan dia di koran gitu. Jadi mengapa saya tinggi sahabat saya BPN Makrodin dan contohnya itu tahu dia yang ditanyai wartawan cerita Pak Agus itu dulu luar kota itu tidak di hotel, malah dengan petani di rumah penduduk gitu. Padahal di hotel pun kita ada biaya ya, dan tapi saya lebih suka bareng dengan petani, dengan BPN. Asik. Mobil aja, aku malah lupa sebenarnya itu teman-teman. Mobil itu saya dipinjam teman-teman kegiatan saya kasihkan, saya jalan kaki Mas, saya ngalah loh. Itu ternyata banyak saksi yang masukkan di koran, itu yang membuat saya survei tertinggi di situ.
Kemarin polling gubernur saya jabatannya tinggi loh Mas. Oh, dan. Jadi gini, jadi waktu itu kan saya zaman yang era saat ini, era ini sebetulnya ya kita tak lihatin nanti pollingnya ya. Jadi saya dulu kan yang langsung nih pegawai dulu ada pemuda nangis, dalam arti punya anak punya istri kan nggak kerja. Tak masukkan dulu kan honorer aja lah. Isu dia kan dengar yang lain-lain dan di kabupaten lain kan ya, katanya seperti itu. Saya dikasih terima kasih uang kan kadang ada itu loh. Saya dikasih uang saya tidak mau Mas. Saya udah minta doa saja gitu. Akhirnya dia ahli IT akhirnya bikin guyonan atau bagus. Makasih loh, aku sudah bisa masuk pegawai ini, misal belum rumah kayak apa, tapi ternyata takut kasih uang tidak mau gitu loh. Tidak mau. Ini tak masukkan polling aku kan dia pinter IT. Polling bupati wakil, enggak aku tidak tertarik. Bupati wakil pernah lah gitu, tapi pernah wakil lah. Terus guyon gubernur, silahkan guyon aja itu. Nah, ternyata polling gubernur tuh kan di Amerika nyebarkan toh, saya tertinggi sebetulnya. Tapi aku memang tidak tertarik politik. Karena apa? Betul tertarik kenapa? Itu saya condong ke memang social profit, social oriented lah. Oh, social oriented ya. Bukan profit oriented. Ya. Banyak alhamdulillah saya tanya, saya masih bilang pelayaran 83 pasti